Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi bab 5, yaitu mengenal keberagaman Indonesia lewat pertunjukan drama. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Taufik Ramadan, kemudian ada Muhammad Alfiana, ada Fikri Thorik Mustaqim, Mustika Rahayu, Luna Agia, dan juga Salsabila. Karena perkenalan sudah selesai, mari kita mulai saja ke pembahasan isi materi. Poin A, menemukan perbedaan antara drama, puisi, dan prosa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Prosa adalah karangan bebas, tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Dan drama adalah cerita atau kisah, terutama yang melibatkan konflik atau emosi, yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Perbedaan drama, puisi, dan prosa dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri prosa. 1. Berbentuk bebas tanpa adanya bait, rima, dan juga baris. 2. Bahasa yang digunakan biasanya menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Melayu. 3. Memiliki tema sebagai bahan dasar permasalahan. 4. Disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. 5. Prosa memiliki isi pesan moral yang akan disampaikan. 6. Isi cerita melatar belakangi waktu, latar tempat, ataupun suasana. Ciri-ciri puisi. 1. Bait yang terdiri dari baris-baris. 2. Memiliki bentuk kiasan imajinatif. 3. Menekankan penggunaan majas dalam gaya bahasa penulisan. 4. Terdapat setting, alur, dan juga tokoh dalam sebuah puisi. Ciri-ciri drama. 1. Di dalam cerita harus terdapat konflik untuk membuat alur cerita menjadi lebih menarik. 2. Terdapat aksi. 3. Dimainkan selama 3 jam. Itu merupakan perbedaan antara drama, puisi, dan prosa. Apakah teman-teman semua paham? Jika sudah paham, maka kita langsung saja lanjut ke poin berikutnya. B. Unsur-unsur pembangun pertunjukan drama. Unsur-unsur pembangun pertunjukan drama tidak terlalu berbeda loh dengan unsur-unsur pembangun dari karya prosa. Yang membedakannya adalah dalam pertunjukan drama lebih menekankan penggunaan lakuan para tokoh dan dialog antar tokoh untuk menjelaskan jalan cerita. Nah, berikut unsur pembangun pertunjukan drama. 1. Tokoh dan perwatakannya. Unsur ini lebih menggambarkan tentang sifat batin dari seorang tokoh dalam cerita yang dapat digambarkan dengan ekspresi, dialog, ataupun tingkah laku. Sementara itu, perwatakan tokoh dalam drama digambarkan melalui 3 dimensi, yaitu yang pertama, keadaan fisik, seperti jenis kelamin, suku bangsa, ciri-ciri tubuh, dan umur. Yang kedua, ada keadaan psikis, seperti kegemaran, watak, mental, dan standar moral. Dan yang terakhir, keadaan sosiologi, seperti pekerjaan, kelas sosial, agama, ras, dan juga jabatan. Unsur pembangun drama yang kedua yaitu tema. Tema adalah gagasan utama atau ide pokok yang terdapat dalam sebuah cerita drama. Jika dalam sebuah drama tidak ada tema yang jelas, maka pertunjukan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada penonton melalui pertunjukan drama dan berhubungan dengan tema pertunjukan. 4. Latar cerita. Latar cerita bisa disebut juga setting, yang terbagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Dalam sebuah pertunjukan drama, latar cerita biasanya ditunjukkan dalam bentuk tata panggung atau tata cahaya. Yang kelima atau yang terakhir ada alur cerita. Alur cerita merupakan jalan cerita dari pertunjukan drama, dari narasi awal hingga akhir. Alur inilah yang menciptakan berbagai permasalahan, konflik, klimaks, dan penyelesaian masalah dalam pertunjukan drama. C. Menulis naskah drama berdasarkan cerita pendek. Ada beberapa langkah untuk mengubah cerpen menjadi teks drama, yaitu 1. Menghayati tema cerpen. Tema merupakan ide pokok yang mendasari penarasian sebuah cerita. Berangkat dari tema dapat diketahui ide pokok sebuah cerita.
2. Cerpen dibagi menjadi beberapa bagian penting dan kemudian diubah menjadi babak. Cerpen biasanya terdiri atas beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut tentu memuat beberapa peristiwa penting yang melandasi cerita. Bab-bab yang tergolong penting itu selanjutnya diubah menjadi beberapa babak untuk memaparkan peristiwa-peristiwa tertentu. 3. Menyusun dialog berdasarkan konflik yang terjadi antar tokoh. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerpen biasanya dirangkai oleh suatu peristiwa yang di dalamnya memiliki konflik. Konflik yang terjadi antar tokoh tersebut diubah menjadi dialog. 4. Membuat deskripsi untuk menjelaskan latar, acting, atau lighting. D. Mempersiapkan pertunjukan drama dengan tema tertentu. Mementaskan sebuah pertunjukan drama berarti mengaktualisasikan naskah drama yang telah ditulis oleh penulis naskah drama di atas panggung. Pementasan drama baik dalam tahap persiapan maupun pada saat pementasannya akan melibatkan banyak pihak yang menuntut kemampuan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Secara garis besar, hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pementasan drama meliputi 1. Naskah drama, 2. Sutradara, 3. Para pemain atau tokoh pemeran, 4. Tata panggung dan perlengkapan panggung, 5. Tata lampu atau efek cahaya, 6. Tata musik dan efek suara, 7. Kostum, 8. Penonton, dan 9. Promosi pertunjukan yang akan dilakukan. Langkah-langkah dalam menulis naskah drama. 1. Menentukan jenis drama. Sebelum menulis naskah drama, kamu tentu menentukan terlebih dahulu jenis drama yang ingin ditampilkan. Berdasarkan jenisnya, drama terbagi menjadi drama komedi tragedi, tragedi komedi, melodrama, opera, pantomim, tablo, farse, dan satir. 2. Menentukan tema drama. Tema adalah dasar dari sebuah cerita. Secara umum, tema dibagi menjadi 3, yaitu tema estetis, etis, dan religius. Pengertian tema estetis, yakni tema yang berisi keindahan, baik secara fisik maupun psikis. Tema etis adalah tema yang berkaitan dengan idealisasi yang ada di masyarakat, seperti kepahlawanan, kejujuran, norma sosial, dan sebagainya. Sementara tema religius merupakan tema yang berhubungan dengan ketuhanan. 3. Mencari inspirasi ide cerita. Ide cerita bisa diperoleh melalui pengalaman pribadi penulis atau orang di sekitarnya, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar penulis, atau menyadur dari cerita yang sudah ada, seperti novel, cerpen, legenda, cerita rakyat, dan sebagainya. 4. Menentukan alur cerita. Pada tahap ini, kamu akan mulai menyusun kerangka cerita, ditinjau dari arah gerak cerita. Alur dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. 5. Menentukan tokoh dan karakternya. Untuk membuat sebuah drama, kamu tentu membutuhkan tokoh untuk memerankan cerita yang sudah ditulis. Ada 2 jenis tokoh yang harus kamu tentukan, yakni protagonis yang merupakan tokoh utama dan antagonis, yaitu orang yang menentang tokoh utama. Selain itu, tentukan juga tokoh pendamping dalam cerita. 6. Menentukan latar cerita. Perlu diketahui bahwa latar cerita sangat mendukung jalannya sebuah drama. Latar dalam sebuah drama umumnya meliputi latar waktu, tempat, dan suasana. Penjelasan latar biasanya tercermin pada keterangan yang diberikan dalam naskah atau diselipkan dalam dialog antar tokoh. 7. Menentukan gaya bahasa yang digunakan. Penggunaan gaya bahasa akan berhubungan dengan pemilihan majas dan warna lokal dalam cerita. Ada kalanya dialog tokoh berisi percakapan yang diselipi majas sehingga membutuhkan penghayatan penonton untuk memahaminya. Selain itu, gaya bahasa juga bisa menggunakan bahasa daerah tertentu sesuai dengan latar belakang kehidupan tokoh. 8. Membaca dan merevisi naskah drama. Setelah naskah drama selesai ditulis, sebaiknya kamu membaca kembali dan melakukan revisi. Tujuannya agar cerita drama bisa ditampilkan lebih baik. Bagian E. Mempromosikan pertunjukan drama dengan membuat pamflet. Apa sih mempromosikan pertunjukan drama itu?
Pertunjukan drama membutuhkan penonton. Sebelum pertunjukan dimulai, panitia harus memberitahukan tentang acara ini kepada masyarakat. Untuk pertunjukan drama, biasanya panitia menyediakan pamflet yang akan disebar ke beberapa media. Baik media cetak seperti surat kabar maupun media televisi, radio, media sosial, atau internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau singkatan dari itu KBBI, pengertian pamflet adalah surat selembar. Oleh karena itu, pamflet tersebut akan disebarkan kepada masyarakat melalui berbagai media tersebut. Dan yang selanjutnya ada langkah-langkah dengan membuat pamflet. Bagian yang pertama, tentukan tujuan pamflet. Apakah untuk mengiklankan drama, memberikan informasi tentang jadwal pertunjukan, atau mengundang partisipasi? Bagian 2, pilih tema dan desain. Pilih tema yang sesuai dengan nuansa drama dan desain yang menarik. Bagian 3, sertakan informasi utama seperti judul drama, tanggal, waktu, tempat pertunjukan, dan kontak yang bisa dihubungi. Bagian 4, tambahkan detail tambahan. Jika perlu, tambahkan sinopsis, daftar pemeran, dan sponsor acara. Bagian 5, gunakan gambar dan grafis. Tambahkan elemen visual yang menarik untuk menarik perhatian pembaca. Bagian 6, desain dengan rapih. Pastikan desain pamflet mudah dibaca dan font yang jelas dan tata letak yang terorganisir. Bagian 7, cetak pamflet. Setelah selesai, cetak pamflet dalam jumlah yang cukup. Dan yang terakhir, bagian ke-8, yaitu sebarkan pamflet. Distribusikan pamflet di tempat-tempat strategis seperti sekolah, kantor, atau pusat pembelajaran untuk menjangkau audiens potensial. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami tentang materi bab 5, yaitu mengenal keberagaman Indonesia lewat pertunjukan drama. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan ataupun penulisan dalam video pembelajaran yang kami buat. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.